Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2 yang hebat dan cerdas? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat datang anak-anak kelas 2 sekolah dasar yang saya banggakan. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum belajar, Bu Desi memberikan info mengenai pendidikan anti korupsi. Anak-anak harus memiliki karakter berikut ini. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, sederhana, peduli, berani, mandiri, jujur, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah, untuk mendukung video pembelajaran ini, jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya ya, agar mendapat notifikasi video pembelajaran terbaru dari saya. Selamat datang di pembelajaran tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di lingkungan rumah. Selamat mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Salam hangat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai belajar, diperkenankan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Pembelajaran tematik tema 2, subtema 4, kelas 2 sekolah dasar. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita sebaiknya ice breaking terlebih dahulu ya. Yuk kita coba. Oke anak-anak, kita ice breaking dulu ya tentang Brother John. Oke, posisi mulai. Mulai. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother Jones, Brother Jones. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong ding, ding dong ding. Mata dua, hidung satu, kepala digeleng, digeleng, tangannya di pinggang, kaki kiri ke depan, bergoyang, bergoyang. Ayo belajar, let's begin. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Kelas 2 sekolah dasar. Kompetensi inti kelas 2. Kompetensi inti menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Untuk ruang lingkup pada pembelajaran di subtema keempat ini, bermain di tempat wisata. Nah, yang pertama, kegiatan pembelajaran kemampuan yang dikembangkan. 1. Menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. 2. Membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda. 3. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian. 4. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. 5. Mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. 6. Membuat karya hiasan dengan bahan alami.
sikap siswa yang menonjol dan yang kurang terlihat selama proses pembelajaran. Lalu untuk pengetahuan, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. 2. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah pembagian dan keterampilannya membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian. Dan 3. Cara menggunakan bahan alami dan alat untuk membuat karya hias. Nah, untuk pemetaan kompetisi dasar subtema 4 bermain di tempat wisata. Di sini tematik ada soal PPKN, bahasa Indonesia, matematika, PJOK dan SPDB. Pembelajaran 1, ayo mengamati di halaman 170 di bukumu. Amatilah gambar berikut. Kira-kira apa cerita yang cocok ya untuk gambar tersebut? Nah, di sini yang kita terlihat ada Udin, Edo, dan Beni sedang bermain layang-layang di tempat wisata. Wisatanya apa ya? Wisata pantai. Lalu, bagaimana hasil terkaanmu tadi? Apakah sesuai dengan teks percakapan yang kamu baca? Apa saja tanda baca yang digunakan dalam teks yang kamu baca? Jawabannya, tanda baca titik, koma, tanda kutip, tanda tanya, dan tanda seru. Benarkah penggunaan tanda bacanya? Benar. Nah, anak-anak jawablah pertanyaan berikut dengan isi teks percakapan. Ayo membaca di halaman di bukumu. Dengarkanlah pembacaan teks percakapan berikut. 2 orang temanmu akan membacakannya di depan kelas. Setelah kamu dengarkan, coba baca kembali untuk meningkatkan pemahamanmu. Di sini ada Bu Guru, Beni, dan siswa yang lainnya ya. Bu Guru, anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Dan Beni menjawab, kami sangat senang, Bu. Dan Ibu Guru bertanya kembali, sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh ya. Paham anak-anak? Dan siswa semuanya serentak menjawab, paham Bu. Lalu Beni bilang, Bu, saya ingin bermain layang-layang ya. Dan Bu Guru, boleh Beni dan Lani, kalau kami ingin menulis-tulis di pasir pantai ya Bu. Ya, dipersilakan. Tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Dan siswa serentak menjawab, baik Bu. Dan Bu Guru memberikan penjelasan lagi. Sebelum bermain, ibu bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Dayu menjawab, kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan Bu. Dan Mei menjawab, pasir, batu, air, dan kerang Bu. Udin menjawab, balon dan layang-layang Bu. Bu Guru bilang, pintar anak-anak ibu semua, beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Ayo menulis di halaman 172 di bukumu. Anak-anak, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Jawabannya sangat senang. 2. Siapa yang ingin bermain layang-layang? Beni. 3. Apa yang ingin dilakukan Lani? Menulis-tulis di pasir. 4. Apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Benda-benda yang ada di pantai. 5. Apa saja benda yang ada di pantai? Jawabannya, kapal, pancingan, keranjang, jaring, pelampung, sampan, pasir, batu, air, kerang, balon, dan layang-layang. Nah anak-anak, ayo kita bernyanyi ya. Nyanyikanlah lagu berikut bersama teman-temanmu dengan riang. Baik anak-anak, ayo kita bernyanyi di halaman 173 di bukumu. Nyanyikanlah lagu berikut bersama teman-teman dengan riang ya. Kalau Bu Desi bilang posisi, kalian tepuk ya. Posisi, mulai. Judulnya Layang-Layang Pencipta NN. Mulai. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain
berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Ya, ayo membaca di halaman 174 di bukumu. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat ya. Nah, ini Siti mengatakan, aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Lalu Benny bertanya, bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, lalu Siti menjelaskan, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya, 6 dibagi 1 sama dengan 6. Ingat ya, untuk pembagian adalah pengurangan yang berulang. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasil bilangannya itu sendiri ya. Ayo berlatih di halaman 175 di bukumu. Selesaikan soal berikut dengan teliti. Nomor 1. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Jawabannya 5 layang-layang. Nomor 2. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut akan dibagikan kepada Benny. Berapa gulung benang yang diperoleh Benny? Jawabannya 7 gulung benang. Nah, selanjutnya nomor 3. Dalam acara wisata pantai siswa kelas 2, dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai oleh siswa kelas 2 di sekolah Benny? Jawabannya 3 mobil. Ayah Benny memiliki 2 pelampung. Ayah Benny akan membagikannya kepada kakak sepupu Benny. Berapa banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Benny? Jawabannya 2 pelampung. Nomor 5. Benny menemukan 1 ranting kayu. Benny membagikannya kepada Lani untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang dimiliki Lani? Jawabannya 1 ranting kayu. Ayo membaca di halaman 176 di bukumu. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Baca percakapan berikut ya. Ada satu lagi yang aku temukan, Siti berjawab. Lalu kata Benny, wah hebat, apa itu? Nah begini, tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayulani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Dan Edo menjawab, 6 bagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Dan Benny berjawab, benar sekali, artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1 ya. Kata Benny, wah Siti hebat ya. Nah anak-anak, ini ada salah satu contoh lagi ya, sama seperti sebelumnya di Ayo Berlatih. Nah ini ada contoh beberapa pertanyaan dan kalimat, dan ini sama, oke? Yuk selanjutnya kita ayo mencoba di halaman 179 di bukumu. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Contohnya ya, ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Jawabannya 8 bingkai. Lalu contohnya lagi, sebanyak 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang yang diangkut setiap orang? Jawabannya 6 layang-layang. Selanjutnya, sebanyak 56 gulung benang akan dimasukkan ke dalam 8 kotak. Setiap kotak memuat gulungan benang sama banyak. Berapa gulung benang yang muat dalam setiap kotak? Jawabannya 7 gulung benang. Selanjutnya, siswa kelas 2 di sekolah Nusantara terdiri dari 3 kelas. Mereka pergi berlibur ke pantai. Jumlah yang pergi sebanyak 63 siswa. Berapakah jumlah siswa pada masing-masing kelas? Jawabannya 21 siswa.
Nah anak-anak, kita lanjutkan ya di Ayo Membaca. Bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Nah di sini ada Edo dan juga Siti dan Lani. Kata Edo bertanya, di kakimu ada kerang kecil, bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Nah kata Lani, wah ide bagus ya. Nah lalu Lani bilang, aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat? Masih dong, di antara menggunakan bahan kering, bahan terdapat di alam bebas, karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Lalu Beni menjawab, alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelnya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lainnya seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna dan lainnya. Nah anak-anak, ini adalah contoh ya, persiapkan alat dan bahan untuk membuat figura. Buatlah karya hiasan dari kerang. Nah ini sudah Bu Desi kasih contohnya ya, seperti ini. Pembelajaran telah selesai. Tema 2, subtema 4 pada pembelajaran 1. Nah ini kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa dalam menggunakan kalimat matematika seperti contoh yang sudah Bu Desi berikan ya. Pembelajaran sudah selesai, yuk kita refleksi diri dulu ya supaya lebih semangat. Nah ikuti Bu Desi ya, yuk kita coba. Oke anak-anak, kita sebelumnya melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ikuti Bu Desi. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar jangan keliling. Oke, anak-anak di sini kalau belajar seperti 5 jari tersebut tidak? Oke, pastinya tidak ya. Pokoknya tidak boleh ngobrol, terus lengah, terus ngantuk, keliling, dan nangis. Oke, tidak ya di kelas 2 mah. Oke, tetap semangat anak-anakku. Pembelajaran sudah selesai, kita ucapkan kata Alhamdulillah. Nah ini Bu Desi buatkan animasi wajah sebelum belajar dengan Bu Desi. Wajahnya cemberut karena belum mengerti. Dan ini animasi wajah setelah belajar dengan Bu Desi. Wajahnya ceria dan bahagia karena sudah mengerti dan memahaminya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Dukung terus channel YouTube-nya Desi Sisi, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti, Guru SDN Kayu Ringin Jaya 7, Kota Bekasi. Terima kasih anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching my video. Jangan pernah berhenti belajar, tetap semangat dan terus berkarya ya. Saksikan terus video pembelajaran selanjutnya. See you next time. Bye bye.